Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah azzakumullah, seluruh murid siswa-siswi SMP Surakarta, barakallahu fikum. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali lagi belajar dalam kitab Ta'lim wal Muta'allim dalam agenda halaqah tarbiyah. Hari ini kita masuki pasal ketiga dalam bab fi ikhtiyari ilmi wal ustad wasyarik was sabat, yaitu pasal ketiga, memilih ilmu, guru, teman, dan ketabahan berilmu. Bagi seorang siswa, seorang pelajar, seorang thalabul ilmi, bagaimana harus memilih ilmu? Dalam kitab Ta'lim wal Muta'allim dikatakan, "Wa yanbaghi li thalabul ilmi ay yahtara min kulli ilmin ahsanahu." Hendaklah seorang murid, seorang thalabul ilmi, hendaklah selalu mementingkan memilih ilmu-ilmu yang berguna buat hidupnya. Lalu apakah ilmu yang seharusnya disegerakan untuk seorang thalabul ilmi? Yaitu ada ilmu syar'i, ilmu-ilmu yang sangat berguna bagi kehidupannya, untuk kehidupan dunia dan terkhusus buat dunia dan akhirat. Maka dalam hal ini seorang thalabul ilmi harus pintar-pintar mencari ilmu yang berkaitan dengan ilmu akhirat. Apakah ilmu akhirat itu? Wa yuqaddimu ilmu tauhid, yaitu ilmu yang berkaitan dengan tauhid. Wa ya'rifullahu ta'ala bid-dalil, karena tauhid adalah landasan bagi seorang muslim untuk mengetahui siapakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang pertama kali seorang thalabul ilmi yang pertama kali harus dicari adalah ilmu yang berkaitan dengan ma'rifatullah ta'ala, mengetahui siapakah hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang thalabul ilmi harus wajib hukumnya mengetahui tauhid, mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil-dalil yang syar'i, dalil-dalil yang sahih, sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insyaallah kita akan terjaga seluruh hal-hal yang berkaitan dengan hidup kita. Yang kedua adalah syarat-syarat guru yang harus dipilih oleh seorang thalabul ilmi. Wa amma ikhtiyar ustad fayanbaghi an yahtara al-a'lam wal arwa wal asan kama ihtara Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala rahimallahu alaih. Syarat-syarat guru yang dipilih dalam kitab Syarah Ta'lim wal Muta'allim adalah seorang thalabul ilmi harus pintar-pintar mencari guru. Lalu siapakah guru yang harus dipilih yang layak untuk kita mencari ilmu? Yaitu guru yang lebih alim. Tentunya guru yang benar-benar keilmuannya adalah bisa dipertanggungjawabkan. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW adalah sebaik-baik guru kita semuanya. Murabbi kita adalah Rasulullah SAW. Seluruh amal, seluruh perbuatan Rasulullah SAW, baik itu fi'lul khairnya, syarat guru yang dipilih adalah seorang murid adalah guru itu harus benar-benar alim, yaitu bahwasanya adalah bisa dipertanggungjawabkan, mutawatir, bersambung sama Rasulullah SAW, sehingga seluruh ilmunya yang bisa kita ambil adalah mutawatir dari Rasulullah SAW, berlandaskan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan bersumber dari Al-Quran. Ikhwani a'azzakumullah, barakallahu fikum. Yang selanjutnya, dalam berthalabul ilmi kita harus sering-sering untuk bermusyawarah, berdiskusi. Tujuannya berdiskusi, bermusyawarah bukan untuk berdebat, tetapi dengan musyawarah itu kita akan banyak mengambil hikmah. Dengan banyak kita berdiskusi dengan orang-orang yang lebih alim dengan kita, dengan tujuan mencari ilmu-ilmu sehingga
ilmu itu akan lebih berkembang lagi. Sekali lagi, tujuan bermusyawarah dalam thalabul ilmi adalah bukan untuk berdebat, mencari yang paling menang, bukan. Tetapi dalam musyawarah ini, dalam hal ini adalah tujuannya untuk supaya kita lebih banyak berwawasan, karena lebih banyak mengambil ilmu dari orang lain, sehingga insya Allah dengan musyawarah, dengan sering berdiskusi dengan orang-orang yang lebih pandai dari kita, insya Allah ilmu itu akan berkembang. Ikhwani a'azzakumullah, barakallahu fikum. Yang selanjutnya, wa yanbaghi li talabul ilmi, seharusnya seorang talabul ilmi, seorang siswa, seorang murid, hendaklah selalu senantiasa dalam hatinya, dalam hidupnya selalu mempunyai sifat sabar dan tabah dalam belajar. Ketahuilah, sabar dan tabah itu pangkal keutamaan dalam segala hal, tetapi jarang yang bisa melakukannya. Sebagaimana syair dikatakan, segala sesuatu maunya tinggi yang dituju, tapi jarang hati tabah diemban orang. Dikatakan dalam kitab Ta'lim wal Muta'alim, keberanian ialah sabar sejenak, maka sebaiknya pelajar mempunyai hati tabah dan sabar dalam belajar kepada sang guru. Sebelum sempurna dipelajari dalam satu bidang ilmu, jangan sampai berpindah-pindah sebelum memahaminya benar-benar. Dan juga dalam tempat belajar, jangan sampai berpindah-pindah ke lain daerah kecuali karena terpaksa. Kalau hal ini dilanggar, dapat membuat urusan jadi kacau balau. Hati tidak tenang, waktu pun terbuang dan melukai hati sang guru. Yang selanjutnya, seorang thalabul ilmi, seorang siswa dan siswi, hendaklah selalu menjaga hawa nafsunya, karena sungguhnya hawa nafsu adalah dia hina. Ayat thalabah azakumullah, sungguhnya ilmu itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan 6. Apa itu? Yang pertama, seorang siswa, seorang thalabul ilmi harus cerdas. Cerdas memilih ilmu, cerdas memilih guru, cerdas dalam hal memilah dan memilih siapakah teman kita. Yang kedua, harus sabar. Ketika dalam mencari ilmu, tentu kita harus sabar, karena ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan bersabar. Yang selanjutnya, jangan lupa, setiap orang berilmu pasti memerlukan perjuangan. Setiap perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan. Maka tidak akan mungkin ilmu itu diperoleh kecuali pasti ada pengorbanan dan perjuangan, baik itu jiwa raga kita, harta kita, dan yang lain-lain. Dan selanjutnya, jangan pernah lupa untuk menghormati sang guru, karena letak keberkahan ilmu adalah di ridho seorang guru. Apabila guru kita ridho dengan kita, maka ilmu insya Allah akan mudah didapat. Dan sungguh mencari ilmu itu adalah minal lahdi ilal lahdi, sejak kita lahir sampai nanti kita ke liang lahat. Jadi mencari ilmu adalah sejak kita lahir sampai besok kita kembali ke liang lahat. Hukum mencari ilmu ini wajib bagi kita, dan ilmu yang harus kita utamakan adalah ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita menjadi dokter, tapi dokter yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita bercita-cita menjadi seorang pengusaha, tetapi pengusaha yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, maka segala sesuatu, apapun cita-cita kita, maka hendaklah kita landasi dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, marilah kita pandai-pandai ketika kita menjadi siswa, seorang thalabul ilmi, harus pandai-pandai mencari teman. Karena sebaik-baik teman itu akan bisa menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita salah mencari teman, maka sia-sialah hidup kita. Maka
Oleh karena itu, marilah kita sebagai thalabul ilmi untuk pandai-pandai mencari teman, sehingga akan membawa kita, teman kita akan membawa kita ke jalan yang baik. Kalau teman kita baik, insya Allah kita pun akan menjadi baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nastaghfiru minkum katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.